Profesor Dr. Atiu dalam paragraf pembukanya di bab 1 buku Sastra dan Ilmu Sastra menyatakan bahwa sampai sekarang belum ada seorang pun yang berhasil memberi jawaban yang jelas atas pertanyaan pertama dan paling hakiki yang mau tak mau harus diajukan oleh ilmu sastra, yaitu apakah sastra? Sastra pada umumnya bersifat dinamis. Keberadaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat pada masanya. Demikian juga dengan pengertiannya, yang tidak akan berhenti dibicarakan sepanjang masa. Pengertiannya terus diperdebatkan sejalan dengan pendapat para pelaku dan perkembangan zaman. Problematika pendefinisian karya sastra ini menyangkut banyak hal. Banyak pendapat dari para ahli terkadang membuat kita bingung untuk memilih salah satu pendapat dan cenderung akan melewatkan sisi lainnya. Untuk mengetahui perkembangannya, ada baiknya kita mengetahui dari dua sisi, yaitu secara etimologi atau asal katanya dan secara terminologi atau istilah definisi menurut berbagai pendapat para ahli. Secara etimologi, sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra, yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Sastra berasal dari kata dasar sas atau sas yang berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk, atau instruksi. Nah, sedangkan tra berarti alat atau sarana. Karenanya, sastra bisa diartikan sebagai alat untuk mengajarkan, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran. Dalam perkembangan berikutnya, kata sastra mendapat imbuhan su yang dalam bahasa Jawa memiliki arti baik atau indah. Dengan demikian, pengertiannya berkembang pula menjadi buku yang baik dan indah, dalam arti baik isinya dan indah bahasanya. Kata susastra pun berkembang juga dengan mendapat imbuhan gabungan konfiks ke-an sehingga menjadi kesusastraan, yang berarti hal atau tentang buku-buku yang baik isinya dan indah bahasanya. Dalam bahasa Inggris, sastra disebut literatur, yang diambil dari bahasa Latin literatura. Ini perkembangan dari litera yang berarti tulisan. Seperti kata sastra dalam bahasa Sanskerta, kata literatur juga mengandung arti sebagai segala sesuatu yang tertulis, pemakaian bahasa dalam bentuk tertulis. Namun definisi ini tentu memungkinkan segala jenis tulisan atau teks seperti buku pelajaran, buku resep masakan, atau buku sejarah itu termasuk karya sastra yang bisa jadi setara dengan karya sastra lainnya seperti Ronggeng Dukuh Paruk, novel karya Ahmad Tohari, atau buku kumpulan puisinya Hairil Anwar, W.S. Rendra misalnya. Mengenai hal ini, Rene Wellek dan Austin Warren berkeberatan kalau istilah sastra atau literatur hanya sebatas pada hal-hal yang tertulis saja. Karena menurut mereka, sastra atau literatur sebagai konsepsi yang lengkap dengan mencakup karya lisan. Dan perlu diingat bahwa masyarakat kita memiliki oral tradition atau tradisi lisan yang lebih tua dan mengakar dibanding dengan tradisi tulisan. Sebut saja misalnya dongeng seperti Timun Mas, cerita rakyat Tujuh Bidadari, legenda seperti Sang Kuryang, dan sebagainya. Belum lagi mantra, pantun, dan puisi lama lainnya yang dimiliki oleh kita. Jalan tengah yang lebih bijaksana itu diambil oleh A. Sugian Thomas dengan menyatakan bahwa kedua istilah tersebut, yakni sastra dan literatur, itu dipandang sebagai kegiatan seni, yaitu
hasil kegiatan kreatif manusia yang dituangkan dalam bahasa, baik lisan maupun tulisan. Definisi yang dibuat Sugianto Mas ini mampu membatasi keluasan tafsir tentang sastra. Ya, meski disebutkan kegiatan seni, namun Sugianto Mas membatasi dengan menggunakan bahasa sebagai media ungkapnya. Sebab jika berhenti pada kegiatan seni, maka akan masuk pula beberapa kegiatan seni lain seperti seni rupa, seni musik dalam kategori karya sastra. Nah, menguatkan pengertian sastra menurut Sugianto Mas tadi, secara terminologi pengertian sastra juga disampaikan oleh beberapa ahli seperti berikut. Jacob Soemarjo dan Saini KM mengungkapkan bahwa sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam satu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Definisi Jacob Soemarjo dan Saini KM di sini tidak menjelaskan lebih detail tentang bahasa sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan karya sastra. Eric Eggleston menyatakan bahwa sastra merupakan karya tulisan yang indah, bell letters, yang mencatatkan sesuatu dalam bentuk bahasa yang dipadatkan, didalamkan, dibelitkan, dipanjang pendekkan, dan diputar-balikan, dijadikan ganjil, atau cara pengubahan estetis lainnya melalui alat bahasa. Definisi yang dibuat oleh Eric Eggleston ini hampir sama dengan Jacob Soemarjo dengan menuliskan bahasa sebagai alat penyampaian karya sastra. Tidak detail antara bahasa tulis atau bahasa lisan. Atarsemi berpendapat bahwa sastra merupakan suatu bentuk dari hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya atau subjeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai medium. Sampai 3 definisi ini, yaitu yang disampaikan oleh Jacob Soemarjo dan Saini KM, Eric Eggleston, dan Atarsemi, ini masih menyampaikan bahwa bahasa sebagai alat atau media penyampaian sastra. Namun ketiganya masih menuliskan bahasa saja, tanpa lebih spesifik mengungkapkan bahasa lisan dan tulisan. Pengertian berikutnya disampaikan oleh Panuti Sujiman yang menyatakan bahwa sastra merupakan karya lisan atau tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keorisinalan, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapnya. Panuti Sujiman sudah menyampaikan ada karya lisan atau tulisan. Panuti Sujiman juga menekankan adanya ciri dari karya sastra yaitu orisinal, artistik, indah, baik dalam segi isi dan cara pengungkapannya. Ini tentu akan membedakan antara bentuk karya sastra dengan karya non-sastra. Mursal Esten berpendapat bahwa sastra adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat umumnya melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek positif terhadap kehidupan manusia. Pada definisi Mursal Esten inilah kita mendapatkan penjelasan bahwa buku pelajaran, buku resep masakan, dan sejenisnya itu tidak bisa lagi dikategorikan sebagai karya sastra. Kenapa? Karena menurut Esten, sastra adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif dan seterusnya. Nah, disinilah ada unsur imajinatif yang akan membedakan antara karya sastra dan karya non-sastra. Seperti contoh tadi, unsur imajinatif inilah yang akan membedakan antara novel Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tohari dengan buku
yang mengungkap peristiwa latar belakang sama seperti dalam novel Ronggeng Duku Parut, yaitu peristiwa gerakan PKI di tahun 60-an. Meskipun keduanya sama-sama mengungkapkan peristiwa yang sama, namun cara mengungkapkannya, bahasa yang digunakannya, dan unsur imajinatif lah yang akan membedakan bahwa karya Ahmad Tohari dengan buku penunjang sejarah itu berbeda. Yang satu karya sastra, yang lainnya non sastra. Demikianlah kupas sastra kali ini. Disadari sepenuhnya masih banyak kekurangan, karenanya segala kritik, saran atau apapun namanya boleh dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan lebih lanjut.